Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatil ahibba wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan untuk membaca syarah ataupun membaca kitab Bahjat Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, karangan Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah, pada kesempatan yang sebelumnya kita telah selesai membahas hadis yang ke-6, yaitu hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma tentang kriteria seorang muslim, kemudian seorang mukmin, kemudian seorang muhajir dan mujahid. Insyaallah kita baca hadis yang berikutnya. Tafadhal yang mau membaca falyaqra, man yuridu an yaqra falyaqra. Tafadhal Abu Luqman. أحسنت بارك الله فيك. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع، حديث yang ke-7. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibnu Amr, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arba'un, 4 perangai, 4 sifat, man kunna fihi, barang siapa yang 4 perangai tersebut ada pada dirinya, kana munafiqan khalisa, maka dia adalah seorang munafik yang murni. Naam. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna, dan barang siapa yang pada dirinya salah satu dari 4 perangai tersebut, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka di dalam dirinya terdapat satu sifat atau perangai dari kemunafikan, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan sifat tersebut. Naam. Ya, jadi di sini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menyebutkan tentang 4 sifat ataupun 4 ciri ya al-munafiq, orang yang munafik. Maka kalau 4
ya sifat tersebut terkumpul pada diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang murni. Ya. Artinya terkumpul padanya sifat-sifat kemunafikan. Dan barang siapa yang pada dirinya hanya ada salah satu dari sifat-sifat tersebut, maka dia telah bersifat dengan sifat orang munafik. Ya, dan dia akan selamat dari sifat tersebut tatkala dia sudah meninggalkan sifat itu. Nah, apa kata beliau? 4 sifat tersebut idza tumina khana, jika dipercaya, khana, dia berkhianat, dia melanggar kepercayaan tersebut. Wa idza haddatsa kadzaba, dan jika dia haddatsa, menyampaikan sesuatu, ya, tahdits, haddatsa yuhadditsu tahditsan, mengabarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, kadzaba, dia berdusta. Wa idza ahada ghadara, dan jika dia berjanji, ya, melakukan sebuah perjanjian, yakni kesepakatan, ghadara, ya, dia melanggarnya. Wa idza khasama, dan jika dia berdebat, ya, jika dia berdiskusi, fajara, dia berlaku curang. Muttafaqun alaih. Naam. Qala rahimahullah, kita akan baca penjelasan dari beliau. An-nifaqu, kemunafikan itu adalah asasus syarri, ya, pokok dari keburukan. Jadi sumber dari keburukan itu adalah an-nifaq, kata beliau. Wa huwa an yuzhiral khaira wa yubtinas syarra. Ya, sedangkan kemunafikan itu adalah seseorang menampakkan kebaikan dan dia menyembunyikan keburukan. Ini definisi secara globalnya. Artinya antara lahir dan batinnya itu bertolak belakang. Itu definisi an-nifaq secara global. Nah, jadi yang ditampakkan baik, tetapi yang disembunyikan itu buruk. Hadzal haddu, maka dengan definisi ini yadkhulu fihi, masuk, ya, di dalamnya an-nifaqul akbarul i'tiqadi, kemunafikan yang akbar, yang besar, al-i'tiqadi, yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan seseorang. Apa itu maksud an-nifaqul akbar? Kemunafikan yang besar, kemunafikan yang agung, yaitu kemunafikan yang membuat keislaman seseorang tidak sah. Nah, bagaimana bentuknya? Alladzi yuzhiru sahibuhul islama wa yubtinul kufra, yaitu, ya, seseorang yang yuzhir, menampakkan al-islam, menampakkan keislaman, ya, amalan-amalan yang kelihatan, ya, adalah amalan Islam. Wa yubtinul kufra, sedangkan dia menyembunyikan kekufuran. Nah, apakah bisa? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Karena keyakinan al-aqidah wal i'tiqad itu tempatnya di dalam hati, di dalam kalbu. Ya, seorang yang kafir
bisa melakukan amalan-amalan Islam. Oleh karena itu di sana ada istilah al-mustasyriqin, yaitu orang yang ke timur-timuran. Ya, padahal dia adalah orang barat. Artinya al-mustasyriq itu adalah seseorang yang mempelajari Islam dan dia adalah seorang kafir, sengaja mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh untuk merusak Islam dari dalam. Sehingga tidak sedikit dari mereka orang-orang yang faham, orang-orang yang hafal Al-Quran, yang mengerti makna Al-Quran, tetapi dia kafir. Nah, ya, begitulah gambaran an-nifaq al-i'tiqadi. Bisa seseorang punya keyakinan kufur, tetapi dia menampakkan amalan-amalan Islam. Nah, wa hadzal naw'u, dan jenis yang pertama ini yaitu apa? Nifaq akbar, kemunafikan yang besar yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan ataupun akidah, mukhrijun minad dini bil kulliyah, mengeluarkan dari agama secara totalitas. Betul-betul membuat Islam seseorang tidak sah. Walaupun dia mengamalkan yusalli bil lail wa yasumu bin nahar wa yaqra'ul Qur'an wa yahuj wa ya'tamir. Na'am, wa yuzakki, walaupun dia salat pada siang malamnya, dia puasa siang harinya, salat pada malamnya, dia membayar zakat, dia berhaji, dia melakukan ibadah umrah, itu semua tidak sah. Dikarenakan tidak ada dasar keimanan di dalam kalbunya. Naam. Wa sahibuhu fid darkil asfali minan nar, dan pelakunya ada di kerak yang terbawah dari neraka. Nah, jadi ini an-nifaqul akbar, yaitu kemunafikan yang berkaitan dengan apa? Al-i'tiqad, keyakinan seseorang dan akidah seseorang. Nah, wa qad wasafa Allahu haula'il munafiqina bi sifati syarri kulliha, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran telah mensifati mereka, telah memvonis mereka dengan sifat-sifat keburukan secara menyeluruh. Nah, apa itu sifat-sifat keburukan tersebut? Minal kufri, ya, yaitu kekufuran, wa adamil iman, dan tidak ada keimanan, wal istihza'i bid-dini wa ahlihi, dan mengolok-olok agama dan juga ya ahli agama, was-sukhriyati minhum, dan mencela dan mengejek mereka. Nah, sebagaimana itu terjadi di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam surat At-Taubah, ketika mereka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan sebuah ayat untuk mereka. Nah, ya, ketika mereka mengatakan kami tidaklah melihat ya manusia yang lebih besar perutnya, ya, yang lebih penakut ketika bertemu musuh, yang paling banyak makannya, maksudnya lebih besar perutnya, min haula, daripada mereka-mereka itu, yaitu siapa? Ashab Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, yaitu para sahabat-sahabat Nabi alaihi wassalat radhiyallahu taala anhum. Maka tatkala itu disampaikan oleh salah seorang sahabat yang mendengar ucapan tersebut, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum sahabat itu sampai kepada Rasulullah, Allah sudah menurunkan ayat. Naam, qul abillahi, katakanlah apakah ya dengan nama Allah, naam, ya dengan nama malaikatnya, naam, dengan nama Rasulnya kalian akan mengolok-olok.
Naam, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian mencari-cari alasan, karena mereka merengek-rengek setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut dan memvonis mereka dengan kekufuran. Nam qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Sehingga Allah tidak menerima alasan-alasan mereka. Mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan merengek-rengek kepada beliau dan meminta udzur. Bahwasanya kami innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami sedang ngobrol-ngobrol biasa wahai Rasulullah, dan kami sedang main-main. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadiru, janganlah kalian cari-cari alasan, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Karena yang namanya mengolok-olok, merendahkan, itu tidak akan mungkin muncul dari seseorang yang punya sedikit pun keimanan di dalam hatinya. Bagaimana bisa dia mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok para malaikat, mengolok-olok para rasul ataupun para sahabat-sahabat terdekat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan sifat-sifat keburukan secara lengkap. Demikian pula dalam ibadah-ibadah mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila mudhabadhabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Dan jika mereka melaksanakan salat, mereka melaksanakannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, kenapa mereka bermalas-malasan? Karena mereka ingin dipuji dan dipandang oleh orang. Sehingga salat paling berat bagi munafik adalah salat apa? Al-Isya wal Fajr. Karena tidak kelihatan. Karena niat mereka bukan lillah. Itulah dia, menyembunyikan kekufuran. Sehingga ketika ada kesempatan, mereka akan membuat makar. Dan begitulah kondisi al-munafiqin fi ahdin Nabi alaihi salatu wassalam. Tukang provokator. Maka hati-hati para provokator yang berpeci dan berjubah. Hati-hati dengan kedustaan, dengan khianat. Dia meruntuhkan prinsip Islam, prinsip al-ukhuwah, prinsip al-ijtima' 'alal haq. Dia runtuhkan dengan segala macam kedustaan. Jadi itulah sifat-sifat al-munafiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, yura'unan nas, mereka riya terhadap manusia, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin diangkat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Jarang mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih suka untuk memperjuangkan kepentingan pribadi mereka. Kemudian yang lain. Jadi salah satu ciri, ini penting, munafik adalah al-istihza bid-din wa ahlihi was-sukhriyati minhum. Mengolok-olok agama dan ahli agama. Orang-orang yang punya agama ataupun yang membawa agama ataupun yang menyebarkan agama ini diolok-olok, dicaci maki, direndahkan, difitnah, dituduh. Itulah ciri-ciri An-nifaq. Seperti tadi. Dikarenakan seseorang ketika ada keimanan di dalam hatinya, tentunya dia akan menganggap
seorang yang beriman dimanapun dan siapapun adalah sebagai saudaranya yang akan dia lindungi, yang akan dia cintai, yang akan dia berikan kepadanya perbuatan yang baik. Nah, itulah konsekuensi dari keimanan, bukan justru malah mengolok-olok ataupun mencaci maki ataupun merendahkan atau bahkan memberikan berbagai macam tuduhan dan fitnah kepada saudaranya, apalagi saudaranya ini adalah salah seorang yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Wal maili bil kulliyati ila a'da'id din, dan dia punya kecondongan yang bil kulliyah secara total terhadap musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama. Kenapa? Limusyarakatihim lahum fi adawati dinil Islam, dikarenakan mereka bersekutu dengan musuh-musuh Islam dalam hal apa? Fi adawati dinil Islam, di dalam memusuhi agama Islam. Oleh karena itu loyalnya bukan kepada orang-orang yang beriman, akan tetapi loyalnya kepada musuh-musuh Islam karena punya tujuan yang sama. Ini juga hati-hati. Ketika kita bermusuhan dengan seseorang, kemudian bertemu dengan orang yang pada hakikatnya orang tersebut bertentangan dengan akidah kita atau manhaj kita, tiba-tiba bisa bergabung dan bersatu padu karena memiliki musuh yang sama. Nah ini diantara sifat-sifat apa? Al-munafiq. Mereka loyalitasnya kepada a'da'il Islam dikarenakan punya tujuan yang sama, yaitu memusuhi dinil Islam. Wahum mawjuduna fi kulli zaman, dan mereka itu mawjudun, ada wujudnya setiap zaman, pada setiap zaman, pada setiap waktu. Wala siyama fi hadzal zaman, apalagi di zaman kita ini. Ini di zaman Syekh Abdurrahman Ibni Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana beliau hidup pada tahun 1307 sampai 1376. Lebih dari 100 tahun yang lalu. Kata beliau banyak. Terlebih lagi di zaman ini, di masa ini, alladzi taghat fihi al-madiyyatu wal ilhadu wal ibahiyah, yang mana al-madiyah, paham-paham materialisme, wal ilhad dan ateisme, wal ibahiyah maupun al-ibahiyah, yaitu paham yang menganut kebebasan dalam segala hal. Kebebasan di dalam berkeyakinan, kebebasan di dalam bermoral, kebebasan di dalam bertutur kata, kebebasan dalam berakhlak, kebebasan di dalam hal syahwat. Dan ini sudah terjadi paham-paham seperti ini. Sehingga muncul paham liberalisme, komunisme, yang pada intinya sama. Bebas, tidak mau diatur. Tidak mau diberikan undang-undang di dalam hidup. Wal maqsudu huna, yang dimaksud di sini al-qismut tsani minan nifaq, yaitu jenis yang kedua dari kemunafikan. Maksudnya yang disebut oleh Nabi dalam hadis di atas bukan kemunafikan yang pertama tadi. Karena ini kaitannya dengan apa? Al-i'tiqad, dengan keyakinan. Adapun yang dimaksud dalam hadis di sini adalah jenis kemunafikan yang kedua.
Wal maqsudu huna al-qismu tsani minan nifaq alladhi dzukira fi hadzal hadits. Ya, yang dimaksud di sini adalah jenis yang kedua dari kemunafikan sebagaimana disebut dalam hadis ini. Fa hadzan nifaqul amali, maka ini adalah kemunafikan yang berupa perbuatan. Nah, jadi pelakunya adalah memiliki akidah Islam, tetapi perbuatannya sama dengan perbuatan orang munafik. Sehingga dia tetap muslim, tetapi keislamannya berkurang derajatnya dan tingkatannya. Nah, wa in kana la yukhriju minad dini bil kulliyah, walaupun ya jenis kemunafikan yang seperti ini tidak akan mengeluarkan pelakunya dari agama secara menyeluruh, fa innahu dihlizul kufri, akan tetapi ya kemunafikan yang seperti ini adalah merupakan dihliz, lorong kepada yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Nah, dihliz itu adalah gang, jalan yang sempit, yang panjang. Nah, sehingga kalau sudah terlanjur masuk sulit, karena ini jalan gang yang sempit. Nah, tidak bisa belok-belok lagi. Kalau tidak balik, dia akan sampai ke ujungnya. Nah, itulah ya sifat-sifat ini. Nifaq amali adalah dihlizul kufur, lorong yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Wa man ijtama'at fihi hadhihi al-khisalul arba', dan barang siapa yang terkumpul pada dirinya 4 sifat ini, faqad ijtama'a fihi syarr, maka sungguh telah terkumpul pada dirinya keburukan. Naam. Wa khalusat fihi nu'utul munafiqin, dan telah murni pada dirinya sifat-sifat orang-orang munafik. Nah, sebagaimana madu ya, kalau murni itu betul-betul yang bersih. Ada juga madu tapi full palsu, kepalsuannya 100%. Jadi antum bisa bayangkan, mukmin yang murni, ada juga munafik yang murni, kata beliau. Munafik yang murni adalah yang terkumpul padanya 4 sifat ini. Tetapi nifak amali, ya, nifak amali. Demikian pula madu palsu, ada yang campuran 50%, 50%, 30%, 70%. Tapi ada pula yang full, ya, tidak ada campuran madunya. Nah, maka kata beliau, kalau 4 sifat ini terkumpul pada diri seseorang, maka dia adalah seorang ya yang di dalamnya terdapat sifat-sifat orang-orang munafik secara murni. Fa inna sidqa wal qiyama bil amanati wal wafa'a bil uhudi wal wara'a an huquqil khalqi hiya jima'ul khair. Karena sesungguhnya kejujuran, kemudian melaksanakan dan menyampaikan amanah-amanah, wal wafa' dan memenuhi janji dan kesepakatan, wal wara' dan berhati-hati dari hak-hak makhluknya, dari hak-hak manusia. Dia tidak sembarangan ya mengambil hak orang lain. Hiya jima'ul kufri hiya jima'ul khairi, semua itu adalah merupakan kumpulan kebaikan. Wa min akhassi awsafil mu'minin, dan itu semua termasuk dari sifat-sifat orang-orang yang beriman yang paling spesifik, yang paling istimewa. Jujur, menyampaikan amanah, memenuhi kesepakatan dan janji, dan berhati-hati terhadap hak manusia. Faman faqada wahidatan minha, maka barang siapa yang kehilangan salah satu dari sifat-sifat tersebut, faqad hadama fardhan min furudil islami wal iman, maka dia telah meruntuhkan sesuatu yang pokok dari pokok-pokok keislaman dan keimanan. Fa kaifa bi jami'iha, lalu bagaimana orang yang meruntuhkan semua sifat-sifat itu? Nah,
Ya, artinya bagaimana bentuk meruntuhkan sifat-sifat itu, ya dia melakukan kebalikan dari sifat tersebut. Kalau sifatnya orang yang beriman as-sidq, jujur, maka kebalikannya apa? Al-kadzib, dusta. Nah, berarti dia mengganti sifat keimanan dengan sifat apa? Kemunafikan. Demikian pula al-qiyamu bil amanat, melaksanakan dan menunaikan amanat. Nah, kebalikannya adalah apa? Al-khiyanah, berkhianat. Ketika dipercaya, ya, diberikan amanah, dia berkhianat. Nah, dan seterusnya. Faman kana idza haddatsa kadzaba, yashmalul haditsa 'anillahi wal haditsa 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang jika berbicara dia berdusta. Nah, di sini ya mencakup 3 hal. Ya. Bagaimana bentuk kedustaan seseorang ketika berbicara? Yang pertama, yashmalul haditsa 'anillah, ya, ini dusta ini mencakup dusta ya tentang Allah. Maksudnya dia menyampaikan sesuatu atas nama Allah. Oh, ini tidak boleh. Allah mengharamkan ini. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an begini, padahal tidak ada. Allah tidak mengharamkan. Allah tidak pernah menyampaikan di dalam Al-Quran, dan ini yang terbesar. Wa antaqunu 'alallahi ma la ta'lamun, dosa yang terbesar, bahkan sebagian ulama mengatakan lebih besar daripada asyirk. Al-qawlu 'alallah bila ilm. Naam. Mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tanggung jawab seorang alim sangatlah besar. Dikarenakan ketika dia menyampaikan sebuah hukum, maka dia ini pada hakikatnya adalah seorang wakil ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengatakan halal, maka dia harus bisa bertanggung jawab. Apakah betul memang Allah menghalalkan perbuatan atau barang tersebut, atau makanan tersebut, atau minuman tersebut, atau ternyata sebaliknya. Nah, ya, sehingga ya ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tentang sifat seorang munafik yang berdusta ketika berbicara itu mencakup bentuk dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wal hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah termasuk dosa-dosa yang besar. Dan bahkan hadis-hadis yang datang tentang ancaman ya bagi orang yang berdusta atas nama Nabi, ancaman untuknya sebagai dengan sebuah azab neraka adalah hadis yang mutawatir. Mimma tawatara haditsu man kadzaba wa man bana lillahi baitan wahtasaba ru'yatun syafa'atun. Naam. Jadi di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Nabi. Naam. Alladzi man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Naam. Ini lafaz hadisnya. Persis seperti ini. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempatnya di neraka. Naam, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba. Naam, ini juga di dalam surat As-Saff ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ada atas nama Allah dengan sebuah kedustaan. Nah, jadi semuanya dosa besar, bahkan bisa menjadi kekufuran ketika seseorang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala secara sengaja. Nah, demikian pula dosa besar ya hukumnya bagi orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini yang pertama mencakup ya berdusta atas nama Allah, kemudian berdusta atas nama
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yashmalul haditsa amma yukhbiru bihi minal waqa'i'il kulliyati wal juz'iyyah. Dan juga ya, berkata dusta itu mencakup al-hadits, ya, kedustaan ataupun ucapan yang memberitakan al-waqa'i', kejadian-kejadian al-kulliyah, baik secara global wal juz'iyah ataupun secara terperinci. Nah, tadi ada kecelakaan di mana, ya, di Sabtuan misalnya. Nah, padahal enggak ada. Ini secara global. Secara terperinci, dia rinci lagi, tadi ada motor melanggar lampu merah, kebetulan ya dari sana ada mobil pick up, akhirnya ketabrak, padahal tidak ada apa-apa. Dan di dalam fitnah banyak sekali kedustaan. Subhanallah. Kadang ketika ana ya daurah di beberapa tempat, jalsah dengan ikhwah, ada pertanyaan-pertanyaan, biasanya panitia jazahumullah khair, ya, karena prasangka baiknya dan harapan kebaikan untuk saudaranya dan menginginkan untuk melaksanakan nasihat dan bimbingan para ulama, mereka mengundang secara resmi kepada asatidzah maupun para pengurus untuk jalsah dengan kita. Nah, ada yang datang dan kebanyakan tidak datang, atau bahkan mengancam orang yang mau datang. Nah, atau minimalnya mempengaruhi dan menghasut agar orang tidak mau datang. Contoh yang seperti kemarin di Semarang. Nah, ada ikhwah yang mau datang, kemudian tiba-tiba dipanggil oleh ketua takmirnya. Nah, kemudian ditanya macam-macam, dan disitulah ya dia dihasut dengan berbagai macam kedustaan. Subhanallah, yang kedustaan itu betul-betul lengkap tadi, al-juz'iyyah tadi. Yukhbiru bihi minal waqa'i' al-kulliyah wal juz'iyyah. Dikarang sebuah cerita. Nah, Abul Harits itu, ya, waktu dia jalsah Madinah, kemudian pulang ke Indonesia, diamanahi untuk menyampaikan beberapa poin, ya, nasihat yang diminta oleh Syekh untuk menyampaikan kepada pihak Ustadz Lukman dan menyampaikan kepada pihak para asatidzah. Nah, kemudian ya, dia berpesan kepada asatidzah, ya, jangan disebarkan dulu, tunggu konfirmasi dari anak. Tapi giliran dia sampaikan ke Ustaz Lukman, dia minta disebarkan. Sehingga dengan hal itu dia menuduh asatidzah, kenapa tidak disebarkan? Pokoknya macam-macam. Kapan ini ada lembaran-lembaran bimbingan? Subhanallah. Pokoknya lucu-lucu, lengkap sudah. Kalau jadi sutradara cocok kayaknya dia ini. Kayak ini. Dengan berbagai macam model dan cerita. Jadi di masing-masing itu ada cerita. Di Jalsah Madinah ada ceritanya, kemudian di ziarah para asatidzah yang ke Jember itu, Jalsah Jember ada ceritanya lagi, kemudian di audionya Syekh ada ceritanya lagi, kemudian di Jendi ada ceritanya lagi. Subhanallah, dengan mudahnya dan ringannya mereka membuat kedustaan dan menyebarkannya ke mana-mana. Untuk apa? Yasuddunan nasa an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanuna jazahumullahu khairan. Semangat mereka untuk berukhuwah, berta'awun, menjalin hubungan yang baik sangat besar. Dan mereka masih berhusnudzon, barangkali mereka mau datang. Lah, tinggal bilang saja tidak mau kan selesai. Ngapain pakai berdusta-dusta seperti itu? Makanya ini pas sekali. Ternyata kedustaan itu ada yang global, ada yang rinci. Tergantung tingkat ilmu
ngapusi masing-masing. Nah, ya semakin pinter ngapusi semakin rinci. Seperti tadi ceritanya, la ilaha illallah. Nah, banyak ceritanya. Ini hanya contoh. Faman kana hadza sya'nuhu, maka barang siapa yang seperti ini ya keadaannya, faqad syarakal munafiqina fi akhassi sifatihim, maka sungguh dia telah ya berserikat, bekerja sama dengan orang-orang munafik pada sifat yang paling menonjol pada diri mereka. Nah, yaitu apa? Berdusta, ya, baik secara global maupun secara rinci, atau berdusta atas nama Allah atau berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa hiyal kadzibul ladzi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sifat orang-orang munafik yang paling menonjol? Yaitu berdusta. Dan ini masih laris sekali sampai sekarang. Dan terus mereka tidak berhenti untuk berdusta. La ilaha illallah. Naam, alladzi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan sebuah sabda tentang kedustaan ini. Apa itu? Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yad'u ilal fujur. Hati-hatilah kalian dari berdusta, dikarenakan sesungguhnya kedustaan itu akan menyeret kepada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan keji. Yaitu tadi, yang mau datang padahal kita tidak mau ngapa-ngapa. Nah, ya, kita cuma mau salaman, kaifa haluk, bikhair, kan gitu. Monggo minum kopi, ada pisang dimakan, kan begitu. Kita makan bersama, begitu saja. Nah, ya, sehingga akhirnya kedustaan itu akan menjerumuskan seseorang pada perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Nah, begitulah. Fa innal kadhiba yad'u ilal fujur, kedustaan itu akan menyeret dan mengajak kepada perbuatan-perbuatan dosa. Wa innal fujura yad'u ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan dosa itu akan menjerumuskan kepada neraka. Wala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan seseorang akan terus-menerus untuk berdusta, ya, yaitu tadi sampai mengarang sebuah cerita secara rinci. Nah, ini kalau yang enggak ahli dusta susah. Nah, ya walaupun lucu. Wala yazalur rajulu yakdzibu, seseorang itu akan terus berdusta, wa yataharral kadzib, dan bahkan dia membiasakan untuk berdusta. Nah, jadi dia betul-betul berusaha, ya taharra. Nah, betul-betul dia, ya taharra itu makna asalnya adalah memilih-milih. Jadi dalam berdusta pun dia cari yang paling sip kedustaannya, yang kira-kira paling tidak konangan, tidak ketahuan. Nah, ya. Jadi dia punya kitab khusus, buku khusus, ya, untuk mengarang apa? Kedustaan-kedustaan. Seseorang akan berdusta terus dan mencari, membiasakan untuk berdusta sampai dia ditulis, dijuluki indallah, di sisi Allah, kadzaban, sebagai seorang pendusta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, ini sifat yang pertama. Naam. Jadi itu tadi, naam, sifat orang-orang munafik yang paling menonjol. Naam. Kemudian kedustaan yang lain kemarin itu saya cerita biar hiburan untuk kita dan semoga menjadi tambahan pahala untuk kita semua.
Dan kita perlu sampaikan ini karena mungkin banyak pihak yang ya tertipu dan terpengaruh. Ya, jadi disampaikan oleh orang tersebut bahwa waktu asatidzah rapat di Jember waktu itu yang bulan Agustus 2020. Iya. Nah, di situ asatidzah mulai membongkar jendi. Menyampaikan di sini banyak video-video, banyak foto-foto, ya kan? Nah, terus akhirnya waktu itu asatidzah semua bertanya kepada Ustaz Lukman, Ustaz ini, seperti ini. Sampaikan kritikan-kritikan tentang jendi. Apakah betul di belakang ini semua adalah antum, Ustaz Lukman? Terus setelah itu kata mereka, iya. Nah, akhirnya Ustaz Lukman mengaku di situ. Nah ini, ya cerita lagi. Nah, jadi macam-macam sudah. Ya, di situ kata mereka Ustaz Lukman mengakui bahwasanya jendi itu yang di belakangnya adalah Ustaz Lukman. Nah, padahal mereka sendiri juga ikut terlibat dalam jendi. Ini ahlinya di sini Abu Hudzaifah ya. Sudah sampai yang ketiga, nanti katanya ada yang keempat. Nah, ya semoga Allah mudahkan. Baik, jadi itu ya ikhwah, kita harus hati-hati di dalam menjaga lisan kita ya, supaya tidak terjatuh dalam salah satu sifat yang paling menonjol pada diri orang-orang munafik. Kemudian beliau mengatakan, wa man kana idza tumina 'alal amwal wal huquq wal asrar khanaha. Yang kedua adalah orang yang jika dipercaya ya dalam hal harta, dalam hal hukuk ya, hak-hak orang lain, wal asrar atau rahasia-rahasia. Ini juga penting, menjaga rahasia. Nam khanaha, dia mengkhianatinya. Walam yakum bi amanatihi, dan dia tidak menegakkan amanahnya, tidak menjaga amanahnya. Fa aina imanuhu, kalau orang yang seperti ini, maka di mana keimanannya? Wa aina haqiqatu islamihi, dan di manakah hakikat keislamannya? Wa kadzalika man yankusul uhud allati bainahu wa bainallah, demikian pula orang yang membatalkan kesepakatan ataupun perjanjian antara dirinya dan antara Allah, karena kita semua telah berjanji untuk menyembahnya, untuk mentauhidkannya, untuk menghambakan diri kepadanya. Ketika engkau mengucapkan la ilaha illallah, engkau telah mempersaksikan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti engkau telah mengadakan sebuah perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ya, maka orang yang membatalkan perjanjian tersebut antara dirinya dengan Allah, awal uhud allati bainahu wa bainal khalqi, ataupun perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan yang dia buat antara dirinya dengan orang lain, fahuwa mausufun bi sifatin khabithatin min sifatil munafiqin, maka dia telah bersifat dengan sifat yang khabithah, yang busuk dari sifat-sifat orang-orang munafik. Wa kadzalika man la yatawarra'u an amwalil khalqi wa huquqihim. Demikian pula orang yang tidak yatawarra', tidak berhati-hati dan menjaga dirinya dari harta-harta orang lain dan hak-hak mereka. Sembarangan mengambil harta orang. Ya, tidak peduli dia mendapatkan uang dengan cara apa, dari apa dan bagaimana. Dia tidak peduli ya melanggar hak-hak orang lain, menyakiti orang lain, ya menzalimi orang lain. Nah, wa yaghtanimu furasaha, bahkan dia berusaha untuk mencari-cari kesempatan supaya bisa mengambil harta orang lain atau melanggar hak-hak orang lain. Wa yukhasimu fiha bil batil, dan dia siap untuk
berdebat. Nah, berdebat ya demi mengambil harta orang ataupun melanggar hak orang dengan apa? Kebatilan. Dia perjuangkan itu walaupun dia tahu sebenarnya ini bukan haknya. Tapi karena hawa nafsunya dia tidak peduli. Yang penting dapat duit. Yang penting hak saya penuh walaupun hak teman saya ya hilang ataupun kurang. Nah, hak apapun itu. Nah, dalam bertetangga, berteman, nah, di dalam berdiskusi, di dalam ya mencari keadilan yang dia sepakati untuk ya diputuskan oleh seseorang yang menjadi penengah. Nah, dia tidak peduli itu semua. Nah, liyuthbita batilan, agar dia bisa melegalkan sebuah kebatilan. Au yadfa'a haqqan, atau dia bisa menganulir sebuah hak, bisa membatalkan hak ya orang lain. Fahadhihi sifatu la takadu tajtami'u fi syakhsin, maka sifat-sifat ini hampir-hampir tidaklah berkumpul pada diri seseorang. Wa ma'ahu minal iman ma yujzi'u au yakfi, dalam keadaan dia memiliki keimanan yang yujzi', yang keimanan yang sah atau yang cukup. Artinya seseorang yang memiliki keimanan yang sah dan cukup tidak akan mungkin terkumpul pada dirinya 4 kriteria orang-orang munafik seperti yang disebutkan di atas. Fa innaha tunafil imana asyaddal munafah, karena sesungguhnya perbuatan atau sifat-sifat tersebut betul-betul akan meniadakan keimanan dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi ini yang dapat kita bahas pada sore hari ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.